Hari ini kita akan menelusuri pasujudan Sunan Kalijaga, tempat penuh sejarah dan jejak dakwah sang wali. Bukan sekedar wisata religi, tapi juga saksi bisu budaya dan kearifan lokal. Yuk kita eksplor keunikan, cerita, dan suasana sakralnya bareng-bareng. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas, Mbak Yu, Cak Neng, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Ngumbak Segoro Channel, sumber inspirasi menuju desa yang madani. Oke Kang Mas, hari ini saya berada di lokasi yang sangat-sangat fenomenal dulunya di abad ke-15 Kang Mas ya. Ketika lokasi sini itu dulu disinggahi oleh seorang waliullah namanya Sunan Kalijaga Kang Mas ya. Sunan Kalijaga tidak sendiri, dulu beserta adik iparnya namanya Empu Supo Kang Mas. Empu yang spesialis membuat yang namanya pusaka Kang Mas. Dan dulu di sekitar area sini tuh banyak ditemukan yang namanya badar besi Kang Mas ya. Serpian-serpian besi itu namanya badar besi, hasil olahan pusaka seperti itu. Juga nanti kita akan tunjukkan tapak tilas bekas sujudnya Sunan Kalijaga Kang Mas ya, ketika berriadoh di lokasi area sini Kang Mas. Tapi memang sudah dirusak oleh oknum Kang Mas ya. Seperti apa lokasinya, ikuti saya. Kita pingin dulu ya. Kamera dulu. Leren. Kesel. Dia bukannya. Gede ambekane. Kok ngisor iku jurang terus munggah. Coba dengan komisar. Nah, lokasinya area sini Kang Mas ya. Ini jurang yang sana itu lokasinya. Namanya Jurang Judeg Kang Mas ya. Seperti itu. Kita akan menuju lokasi yang terdekat Kang Mas ya. Namanya itu Tegal. Memang Tegalan Kang Mas ya. Dinamakan Tegal Tapaan Kang Mas ya. Iya. Masya Allah, itu danan pegel cah. Sengsara ini. Orang sengsara nanti dapat berkah. Ayo leren yang nganu aja yang dhuwur. Wah, ngeri. Baru usaha. Bisa ada 1 miliar. Wah, ngeri sekali. Ini lokasinya sudah berupa tegalan Kang Mas ya, tapi memang dulunya ini sering sekali ditemukan badar besi itu Kang Mas ya. Serpian-serpian pembuatan pusaka itu dulu Kang Mas ya. Di lokasi sini nanti kita akan cross check untuk tempat petilasan Mbah Sunan Kalijaga Kang Mas ya.
namanya tapaan. Itu dulunya itu berupa batu, tapi memang sudah dihancurkan oleh oknum Kang Mas ya, dan diganti dengan yang baru. Maksudnya apa kita juga belum tahu Kang Mas ya. Nah Kang Mas, salah satu tanaman buah yang sangat langka Kang Mas ya, saya tunjukkan Kang Mas. Nah ini namanya Trenggulun Kang Mas, dan ini ada buahnya mirip buah-buah yang anggur seperti itu ya, tapi memang rasanya beda Kang Mas. Ini daunnya segar sekali baunya, namanya Trenggulun Kang Mas. Ini langka sekali dan hanya di lokasi ini kayaknya ada ya, Trenggulun Kang Mas ya. Nah di lokasi sini yang sering itu ditemukan badar besi itu Kang Mas ya, serpian-serpian bekas membuat buah pusaka Kang Mas ya, di area sini. Ini Kang Mas. Sudah diberi fasilitas. Ini apa ini? Oh, ini fasilitasnya Kang Mas ya. Dan ini di tengah Tegalan Kang Mas. Dari desa itu sekitar 500 meter lah ya. Lokasinya seperti ini. Nah ini apa kita tidak tahu, tapi dulunya lokasinya bukan di sini Kang. Ini kayaknya yang ini Kang Mas ya, ini lokasinya. Nah kayaknya yang ini Kang Mas lokasinya. Nah ini dulu cungkup yang lama Kang Mas ya, setahu saya ini adalah bekas kayu-kayu yang kuno Kang Mas. Nah, dulu saya pernah ke sini itu waktu kecil Kang Mas ya, dan mungkin itu era 90-an Kang Mas. Nah ini seperti ini bekas-bekasnya, terus dibuat seperti ini Kang Mas. Dibuat seperti. Assalamualaikum. Nah, dalamnya seperti ini. Ini enggak tahu ini apa, tapi yang saya tahu sebelah sini dulu Kang Mas. Nah lokasinya seperti ini Kang Mas ya. Ini bisa dilihat, ini bekas telapak kaki ya Kang Mas ya, telapak kaki ya. Terus ini juga bekas telapak kaki, tapi coba kita akan kumpas tuntas nanti ya lokasinya. Nah saya kira sudah cukup ya, kita tutup kembali. Ini
Ini lokasi sekitar Kang Mas ya. Itu mau musola. Ada bangunan lagi, tapi kita tidak tahu itu bangunan apa. Coba kita dekati Kang Mas ya. Assalamualaikum. Tidak kelihatan. Nah, kita tidak tahu perumahan yang di dalamnya itu seperti batu Kang Mas ya. Batu seperti ini Kang Mas. Dan ini memang sebelah lokasi ya, pertapaan itu Kang Mas ya. Lokasi pertapaan. Untuk yang bangunan ini kita belum tahu, karena ada batu-batu seperti itu Kang Mas ya. Tapi kalau yang tadi itu adalah murni pasujudan seperti itu Kang Mas ya. Pasujudan. Nah, yang asli itu yang itu Kang Mas ya. Waktu kecil itu di tahun 90-an itu saya tahu itu. Untuk yang sebelah sana kita belum tahu Kang Mas ya. Seperti itu ya. Jadi lokasi 500 meter di kanan kiri pertapaan ini Kang Mas ya. Lokasi 500 meter pesagi Kang Mas, maksud saya. Itu memang dulu jalmo moro jalmo mati ya. Sulit sekali apalagi di tempat tinggali atau dibuat perumahan semacam itu. Banyak sekali kendala-kendala Kang Mas ya. Secara irasional itu ya, secara kita irasional tidak masuk akal Kang Mas, tapi itu terjadi. Dan yang saya tahu dulu itu memang semacam cungkup dan batunya bukan seperti itu Kang Mas ya. Jadi mohon maaf, itu memang sudah ada rekayasa dari oknum Kang Mas ya. Dan batu tempat sujudnya Sunan Kalijaga itu Kang Mas, itu dihancurkan, ada itemnya yang dihancurkan dan dibuat pondasi seperti itu. Kita tidak tahu masalahnya apa ya, apa memang pengaburan sejarah atau gimana kita tidak tahu. Tapi semua orang desa sini ya itu tahu semua Kang Mas. Jadi lokasinya nanti bisa dicari ya. Desa Labuan Kidul itu ikut Kecamatan Suluke. Jadi nanti tanya saja ya, tapaan itu di mana lokasinya. Pasti akan ketemu Kang Mas.
Dan sekitar sini banyak sekali yang bercerita bahwa dulu itu beliau Raden Said atau Sunan Kalijaga itu beserta adiknya Kang Mas ya, adik iparnya yaitu Mpu Supo itu singgah di lokasi sini Kang Mas, entah dari mana atau kemana, tapi sejarahnya seperti itu. Dan untuk menunggu beliau Sunan Kalijaga itu bermunajat ya di petilasan tadi, lokasinya jelas di situ Kang Mas, saya tahu persis itu dulu ya. Beliau Mpu Supo ini sambil membuat pusaka Kang Mas ya, dan patut diduga bahwa banyak ditemukannya serpian badar besi itu di lokasi sini Kang Mas ya, banyak sekali ditemukan. Nah itu karena Mpu Supo sedang membuat pusaka sambil menunggu kakak ipar beliau yaitu Sunan Kalijaga sedang bermunajat kepada Allah. Lokasinya tadi Kang Mas ya, tapi untuk batu terus ada telapak kaki itu kurang spesifik Kang Mas itu ya, karena ada pembaruan yang lama bukan seperti itu. Bisa nanti di cross check untuk teman-teman yang berada di desa ini atau memang orang luar bisa bertanya, apa iya itu sudah ada pembaruan seperti itu Kang Mas ya. Boleh kita nanti bersafari atau berwisata religi, maksud saya ini juga recommended sekali Kang Mas ya, tapi saya kembalikan lagi kepada Kang Mas Mbakyu. Nah Kang Mas, kita akan cross check energinya Kang Mas ya. Lokasi sini itu saya merinding Kang Mas ya, luar biasa, sangat galak Kang Mas ya, sangat galak. Jadi saya mohon nanti bisa dimanfaatkan untuk kebaikan Kang Mas ya, jangan yang aneh-aneh ya. Nah seperti itu Kang Mas, dan saya kira sudah cukup. Selalu ikuti episode membuat segoro yang akan datang Kang Mas. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.